ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Puji Tuhan, Shalom, selamat malam. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, sepanjang minggu lamanya Tuhan sudah menyertai, menolong, bahkan memberkati hidup kita hingga kita boleh ada malam hari ini. Patutlah kita bersyukur, menaikkan pujian, penyembahan kita ke hadapan hadirat Tuhan.
Kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita angkat pujian Roh-Mu yang hidup. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Kami buka hati kami untuk jamahan Roh Kudus-Mu Bapa. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan Roh-Mu yang Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Katakan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, membawa damai-Mu. Hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai
berkarya dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami Bapa. Berserah sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Yes. Ya Tuhan, seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali dikatakan Kami menantikan Roh Kudus-Mu Bapa menjamah setiap kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Tuh jamah. Sudah kita bangkit berdiri. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, Katakan buka hati. buka hati, Ku
dibawa oleh pendeta Daniel. Haleluya, haleluya. Terpujilah Allah yang kami tinggikan. Malam ini Tuhan, kami datang di altar-Mu. Masuk dalam hati. Roh Kudus, Engkau ambil alih. Roh Kudus mengurapi kami. Roh Kudus melawat kami saat ini. Ibadah ini biarlah boleh jadi sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kami. Kami boleh mengalami pribadi Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Dari awal sampai akhir ibadah ini, kami taruh di dalam tangan Tuhan yang ajaib dan berkuasa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masih tetap bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam pujian kita. Kita akan menantikan Roh Kudus Allah tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Haleluya. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak lagi semuanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan
anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata curah. Sekali lagi anggur baru, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Yeay. Puji Tuhan. Kita masih tetap bangkit berdiri ya. Kita masih memuji memuliakan nama Tuhan. Yang percaya bahwa di seluruh dunia Roh Allah akan bekerja. Angkat, lambaikan tangannya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita angkat pujian di seluruh dunia. Haleluya. Di seluruh dunia
Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini kita mau berkata kepada Tuhan, aku tetap cinta kepada Tuhan, aku tetap setia kepada Tuhan. Walau badai datang menerpa, aku tak akan pernah goyah. Karena aku tahu Tuhan selalu ada bersama setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan, ku tetap setia Tuhan, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Dari awal katakan, ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dari awal kita angkat pujian dulu. Cinta Tuhan, ku tetap cinta, inilah pengakuan kami Bapa. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia,
Biarlah pujian yang kami naikkan kepada Tuhan bukan hanya sekedar keluar dari mulut kami Tuhan, tetapi ini menjadi kerinduan kami di hadapan hadirat-Mu. Untuk kami tetap cinta Tuhan, untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Teguhkan setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar, supaya itu dapat menjadi milik kami semua. Dan Tuhan Yesus mengurapi kami semua, urapan spesial menjadi milik bagian hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap rahasia kebenaran firman-Mu diberikan kepada kami, dibukakan bagi kami. Tuhan, firman-Mu adalah kebutuhan kami semua, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan kepada hamba Tuhan yang akan melayani malam hari ini. Dipersilakan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Shalomnya kurang ini. Shalom. Haleluya. Oleh anugerah dan kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai malam hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang kedua kali bagi saya hari ini. Terima kasih buat Ibu Gembala bersama dengan Wakil Gembala dan seluruh staf Jemaat GBD Bukit Hermon Mamuju. Dan terima kasih juga kepada penasihat Majelis Daerah Bapak Pendeta Reki Onibala bersama Ibu yang sudah mengatur akan jadwal ini, dan juga didampingi oleh Ketua KD Penginjilan. Dan saya tidak sendiri malam hari ini, tadi pagi saya sendiri dengan anak, sekarang dengan teman saya senior saya Bapak Pendeta Doli ya, Rempowatu dari Manado. Puji Tuhan. Pepatah bilang tidak dikenal maka tak disayang. Kalau tadi pagi ada ibadah berarti sudah tahu nama saya, tapi tidak mengapa saya memperkenalkan kembali. Nama saya Pendeta Victor Palar. Saya sudah berkeluarga dan keluarga saya keluarga Palar Kasenda. Dan Tuhan mengaruniakan bagi kami 20 anak, itu cukup ya. Karena firman Tuhan bilang beranak cuculah dan penuhilah bumi. Puji Tuhan. Ada yang lain tertawa agak curiga, ada yang lain tertawa agak ini kok betul itu gimana? Haleluya. Puji Tuhan, kami bergerak dalam sebuah bidang sosial, mendirikan sebuah yayasan yaitu Yayasan Gideon, dan di dalamnya adalah anak-anak yang broken home, anak-anak yang terlantar, anak-anak yatim, anak-anak piatu, yatim piatu, dan anak-anak jalanan. Kami tampung di sana, dan sampai hari ini boleh ada cuma karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Saudara mau diberkati lewat firman Tuhan malam hari ini? Lambaikan tanganmu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita menghadapi banyak hal dalam hidup ini, sehingga terkadang hati kita harus perlu untuk dijaga. Apalagi dalam suasana pencurahan Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu akan berperan aktif bagi saya dan bagi saudara kalau saudara dapat mampu menjaga hati ini supaya tidak terkontaminasi dengan keadaan dunia. Katakan amin. Di mana-mana kalau saya pelayanan saya harus menyapa Bapak Ibu, dan saya akan berkata hari ini
Apa kabar malam hari ini? Bapak Ibu bisa menjawab, anak-anak muda bisa menjawab, sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Bisa begitu? Haleluya. Apa kabar jemaat Bukit Hermon Mamuju? Sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Baru 50%. Ini kayaknya belum makan malam. Apa kabar jemaat Bukit Hermon Mamuju? Sehat, kuat, diberkati Tuhan. Amin. Tidak tahukah saudara bahwa perkataan kita mengandung kuasa. Kalau Anda datang di sini kurang sehat, saudara berkata, saya sehat malam hari ini, pasti sehat. Kalau kantongnya nggak sehat, bilang sehat. Sehat itu, amin. Semua sehat, fisik semua harus sehat. Haleluya, amin. Kalau mungkin dalam kesibukan kita mulai lemah beribadah, lemah berdoa, hari ini kita berkatakan saya kuat. Amin. Dalam usaha saudara mungkin minggu kemarin mungkin pendapatannya kurang, hari ini saudara berkata saya pasti diberkati Tuhan. Amin. Kenapa? Karena perkataan kita mengandung kuasa. Sekali lagi, apa kabar jemaat Bukit Hermon Mamuju? Belum, baru 80%. Haleluya. Sekali lagi, apa kabar jemaat Bukit Hermon Mamuju? Sehat. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Orang bilang agak ngeri-ngeri sedap ya. Haleluya. Kalau kita di dalam Tuhan, otomatis roh kita menyatu dengan rohnya Dia, akan membakar semangat kita untuk tetap berjuang sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Malam hari ini kita akan membuka bagian firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat. 2 Korintus pasalnya yang keempat. Dua Korintus pasal yang keempat ayat 16, 17 dan 18. Yang sudah dapat katakan amin. Yang bawa Alkitab bisa buka di Alkitab. Yang bawa handphone atau iPad atau iPhone bisa lihat di sana. Kalau tidak bawa apa-apa, dipermudah oleh gereja. Ya. Lihat di depan bisa juga. Mari kita baca bersama-sama. Dan saya undang kita berdiri semua untuk kita membaca bagian firman Tuhan pada malam hari ini. 2 Korintus 4 ayat 16, 17 dan 18. Sama-sama kita akan membaca dengan suara yang bisa didengar ya. Ayat 16, 2, 3. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar, menyimpan serta melakukan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Lembaga Alkitab memberi judul firman Tuhan malam hari ini, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Saya juga kasih tema malam hari ini, jangan tawar hati. Haleluya. Kalau saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, tentang pengertian dari tawar hati ini adalah pertama, tidak bersemangat. Ya, amin. Jadi kalau mulai ibadahnya kurang semangat, harus cek and recheck hatinya. Lagi galau apa enggak?
Iya kan? Apalagi ini banyak anak muda ini yang hadir ini. Pengertian dari tawar hati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertama, tidak bersemangat. Yang kedua, tidak ada kemauan. Dan yang ketiga, putus harapan. Yang keempat, hilang keberanian. Dan yang kelima, kecewa berat. Ini bukan menurut saya, tapi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi orang yang tawar hati itu rentan dengan yang namanya kecewa berat, hilang keberanian, putus harapan, tidak ada kemauan, dan tidak bersemangat. Kenapa Paulus dengan begitu menyatakan bagian firman Tuhan ini? Ayat 16 berkata begini, sebab itu kami tidak tawar hati. Saudara tahu, Paulus itu sebenarnya tawar hati. Tawar. Kenapa saya katakan Paulus itu tawar hati? Karena ada terjadi perselisihan antara Paulus dan jemaat Korintus. Sehingga jemaat Korintus tidak mau berdamai dengan Paulus. Tapi yang anehnya di sini di ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati. Padahal dia tawar hati. Ini hebatnya Paulus. Dia tidak mempertontonkan kepada rekan-rekannya yang lain bahwa ini dia lagi sedang galau atau dia lagi sedang sakit hati. Tapi dia meyakinkan para rekan-rekannya yang lain bahwa kami tidak tawar hati. Amin. Amin. Sehingga Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus. Apa isi surat dari Paulus kepada jemaat Korintus? Isi dari surat itu adalah perdamaian antara Paulus dan jemaat Korintus. Sehingga apa yang terjadi? Dia memanggil anak rohaninya Timotius. Kali ini saya kasih contoh, ini semacam surat. Dia panggil Timotius, Timotius, tolong kamu bawa surat ini kepada jemaat Korintus. Isi surat itu adalah perdamaian antara Paulus dan jemaat Korintus. Timotius menjalankan perintah itu. Dia bawa ini surat. Apa yang terjadi? Waktu dia bawa ini, Timotius bawa ini surat, tidak diterima oleh jemaat Korintus. Artinya apa? Mereka tidak menyetujui untuk adanya perdamaian antara Paulus dan jemaat Korintus. Kembali lagi Timotius bawa surat itu kepada Paulus. Mereka tidak menerima surat. Tapi apa yang terjadi? Paulus tidak kalah hikmat. Dia memanggil Titus, anak rohaninya yang satu lagi. Titus, kamu bawa kembali surat dengan isi surat yang sama. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu Titus bawa, diterima dengan baik surat itu. Yang artinya ketika mereka menerima surat itu, tandanya mereka ingin mau berdamai dengan Paulus. Amin. Amin. Mungkin kita tidak berada dalam posisi seperti demikian, dalam masalah dan lain sebagainya. Tapi seringkali kita selalu hati ini tidak ada damai ketika kita dalam masalah, dalam pergumulan. Membuat hati kita tidak tenang, membuat kita kecewa berat, membuat kita putus harapan, membuat kita tidak bersemangat dan lain sebagainya. Kenapa? Dari mana terjadinya? Dari hati ini yang bermasalah. Jangan dulu bicara Tuhan saya penuhkan dengan Roh Kudus kalau hati kita belum beres di hadapan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Haleluya. 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 Paulus dengan penuh keyakinan dia berkata kepada rekan-rekannya yang lain, sebab itu kami yang ada saat ini tidak tawar hati. Saudara bisa garis bawahi tentang tawar hati. Amin Bapak Ibu. Luar biasa. Pernyataan yang sangat hebat
yang diproklamirkan oleh Paulus kepada rekan-rekannya yang lain. Sehingga terjadi hal-hal yang luar biasa hebat itu. Ada amin? Ada amin? Haleluya. Haleluya. Sehingga pengertian dari tawar hati ini adalah reaksi jiwa yang mengalami keputusasaan. Sekali lagi, pengertian dari tawar hati ini adalah reaksi jiwa yang mengalami keputusasaan. Makanya kita harus jaga hati ini supaya jangan terkontaminasi dengan keadaan yang terjadi. Ada amin? Haleluya. Jaga hati ini supaya jangan terkontaminasi dengan hal-hal, dengan pengajaran-pengajaran yang membuat kita mulai goyah. Tanamkan ini, kebenaran ini, supaya tetap hati ini terjaga dengan baik. Haleluya. Ini sentral hati kita. Apalagi dia terus, ini banyak anak-anak muda ya, apalagi dia lagi diputus sama pacarnya. Aduh, hatinya mulai enggak karuan-karuan. Doa enggak semangat, ibadah enggak semangat, berkorban enggak semangat. Ada yang mulai senyum-senyum sedikit, mungkin lagi pengalaman. Tapi hebatnya Paulus, dia mengalami gejolak dalam hatinya, tapi dia berkata, kami tidak tawar hati. Amin. Kita harus mampu demikian. Ketika kita dirundung dari masalah yang begitu berat, kita harus mampu memberkatakan, saya tidak akan goyah. Saya akan tetap menjaga kestabilan hati ini untuk tetap dekat dengan Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Perhatikan baik kebenaran firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bilang kiri kanan dulu, jangan tawar hati. Bilang dong yang serius, bilang sama kiri dan kanan, jangan tawar hati bro. Iya tuh bapak-bapak gembala. Ngomong gue saya langsung bilang jangan tawar hati bro. Bilang dong, bilang ke sini. Jangan cuma saya yang bilang ke situ. Sini juga bilang, bro jangan tawar hati bro. Oh haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Sekarang pertanyaannya begini, ada 3 poin yang saya bahas malam hari ini. Izin saya turun di bawah. Ya, puji Tuhan. Ada 3 poin yang saya bahas malam hari ini. Bagaimana supaya kita menghindar dari yang namanya bahaya tawar hati ini. Pertama, kita harus mentendensikan hidup kita kepada hal-hal yang bersifat batinnya, bukan lahiriah. Terkadang kita tawar hati karena yang selalu fokus kita hanya kepada lahiriah. Amin. Orang yang dipenuhi dengan roh Allah, dia akan mengutamakan pelayanan-pelayanan roh. Banyak orang tinggalkan Tuhan, banyak anak muda lari dari tanggung jawab ketika dia diberikan tanggung jawab dalam pelayanan. Kenapa? Satu masalahnya, dia tidak mampu menjaga hati ini. Sehingga yang dia korbankan pelayanan, yang dia korbankan Tuhan dan lain sebagainya. Makanya fokus kita dalam kita mengiring Tuhan, kita harus fokus kepada hal yang bersifat batiniah, bukan lahiriah. Amin. Haleluya. Coba perhatikan ayat 17, minta tolong satu orang baca. Ayat 17 dalam pasal yang sama tadi. Minta tolong, mungkin ada anak muda yang cepat. Oke. Minta tolong satu anak muda untuk baca ini. Ayat 17 dalam pasal yang sama tadi. Sebab, saya baca ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kalau kita fokus kepada hal-hal yang bersifat batinnya, saya pastikan malam hari ini kita tidak akan mudah kecewa. Amin. Kalau anak-anak muda
Yang sementara pacaran sudah utamakan Tuhan dulu. Amin. Masalah jodoh pasti indah pada waktunya. Haleluya. Haleluya. Saya pun singkat kesaksian saya dalam latar belakang saya, orang tua saya gembala sidang. Ya. Saya waktu sama seperti anak-anak muda yang dulu, saya di dunia kuliah, di dunia kampus, padahal anak gembala, tapi begitu nakal sehingga ujungnya saya masuk penjara, Bapak Ibu. Bertobat di penjara. Orang tua saya bilang, saya tidak akan jenguk, nak, karena kamu besar dengan kemurahan, tapi kamu lari dari Tuhan. Ini akibatnya terjadi. Saya sempat stres berat. Saya tidak akan menemukan tujuan yang tepat. Tapi ketika saya sadar bahwa Tuhan itu yang empunya segala-galanya, dan fokus kepada hal-hal yang bersifat sorga bukan dunia, maka kita tidak akan mudah dikecewakan oleh siapapun. Amin. Banyak orang kecewa, banyak orang tinggalkan persekutuan, banyak anak-anak muda tinggalkan persekutuan ibadah. Kenapa? Karena lebih fokus kepada hal yang bersifat lahiriah bukan batin. Makanya malam hari ini fokus kita kepada hal-hal sorga bukan dunia. Amin. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan di bumi. Amin. Karena semua berkat itu dari atas, bukan dari bawah. Amin. Masalah jodoh Tuhan pasti siapkan, masalah pekerjaan Tuhan pasti siapkan. Di yayasan kami sudah berapa anak-anak yang sudah lulus jadi TNI, jadi Polri. Padahal mungkin orang lihat itu sepele, pelayanan yayasan itu terlalu sepele, terlalu murah mungkin di pemandangan dunia. Tapi bisa menjebolkan anak-anak yang pertama takut Tuhan, mengandalkan Tuhan. Masa depan Tuhan siapkan. Ada amin. Haleluya. Makanya fokus kepada hal-hal yang bersifat batinnya bukan lahirnya. Sorga bukan dunia. Kita di dunia ini tidak salah, sementara bekerja, sementara studi, sementara berusaha, itu tidak salah. Tapi jangan fokus kepada hal-hal yang demikian. Fokus kepada Tuhan. Amin. Supaya kita tidak mudah dikecewakan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terus minta tolong ditampilkan di ayat 17, saya akan baca kembali. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yang kedua, untuk menghindar dari yang namanya bahaya tawar hati. Yang kedua, mengatasi masalah datang di kaki Tuhan. Penderitaan mana? Tolong lagi ditampilkan. Melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saya mau katakan kepada saudara Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, dunia boleh memberi jaminan, betul tidak? Dunia kasih jaminan, tapi jaminan dunia sementara. Coba saudara lihat di pertokoan di mana ada tulis yang besar-besar, mengatasi masalah tanpa masalah. Apa namanya itu? Ya tante ya. Dunia masih bisa memberi jaminan loh. Mengatasi masalah tanpa masalah. Kalau kita lagi ada masalah keuangan, sudah apa yang kita bisa jaminkan di Pegadaian. Tapi persoalannya, kalau kita nggak bisa bayar, bukan tambah berkat, tapi tambah masalah. Saya mau katakan malam hari ini, dunia bisa memberi jaminan, tapi jaminan dunia terbatas. Terbatas. Bilang kiri kanan, terbatas. Oh haleluya. Haleluya. Dunia memberi jaminan, tapi jaminan dunia terbatas. Tapi Tuhan memberi jaminan tidak pernah terbatas. Akan terasa ringan penderitaan yang kita alami kalau kita bawa di kaki Tuhan setiap masalah hidup kita. Ada amin? Haleluya. Akan terasa mudah kita melewati pergumulan kalau kita bawa di kaki Tuhan. Bawa di kaki Tuhan. Anak-anak muda, andalkan Tuhan, bawa terus di kaki Tuhan. Amin.
Amin. Haleluya. Haleluya. Maka kalian akan menjadi generasi-generasi yang hebat di dalam Tuhan. Andalkan Tuhan. Masalah jadi ringan. Bukan berarti ikut Tuhan tidak ada masalah. Bukan. Justru ikut Tuhan kita akan mengalami permasalahan, penderitaan. Tapi Tuhan kasih kemudahan. Tuhan kasih damai sejahtera. Haleluya. Barang siapa mengikut aku, dia harus sangkal diri dan pikul salib setiap hari. Tapi bukan berarti kita hidup terus dalam penderitaan, bukan. Tapi dia memberi kemampuan kepada kita untuk menghadapi penderitaan-penderitaan itu. Amin. Yang terakhir, yang ketiga. Kalau yang terakhir begini agak enak didengar. Ya Pak Wakil ya. Kalau yang ketiga ini agak sedikit enak. Karena sudah mau selesai. Untuk menghindar yang dari namanya bahaya tawar hati. Next di ayatnya yang selanjutnya. Minta tolong. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Nah, ini anak-anak saya di yayasan begini. Papi, emangnya kalau yang tidak kelihatan itu kayak pok-pok. Kalau di Manado kan pok-pok. Di sini apa ya? Sama ya. Bukan nak, bukan begitu. Iya kan? Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Nah ini dia. Karena yang kelihatan adalah, nah dilengkapi di bawah, adalah sementara. Yang kelihatan ini yang kelihatan ini sementara kita semua. Amin. Ya, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Makanya hiduplah kita di dalam roh, biar kita dipimpin oleh roh. Amin. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Amin. Dunia mungkin tidak tahu. Mereka berkata mereka itu seperti apa? Tidak apa-apa, saudara. Karena mereka tidak tahu, dunia tidak tahu. Tapi yang kita sudah tahu, mengenal kebenaran, kita tetap setia sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Sekali lagi, untuk menghindar dari yang namanya bahaya tawar hati, pertama, tendensikan hidup kita kepada hal-hal yang bersifat batinnya, bukan lahirnya. Yang bersifat sorga, bukan dunia. Bukan berarti kita tidak berpikir untuk kita ada di dunia. Tetap kita berpikir. Silakan Anda studi terus setinggi-tingginya. Silakan Anda bekerja, berusaha seluas-luasnya. Tapi jangan lupa Tuhan di atas segala-galanya. Itu yang Tuhan seringkali membuat kita harus tetap terus berpacu rohani kita. Jangan abaikan itu. Yang kedua, untuk mengatasi, untuk bisa menghindar dari namanya bahaya tawar hati. Yang kedua tadi, bahwa segala masalah kita taruh di kaki Tuhan. Dan yang terakhir, supaya kita bisa melihat terus fokus ke depan, ikuti apa ketahuinya Tuhan, yaitu fokus pada panggilan sorgawi. Aku melupakan, kata Paulus, segala apa yang di belakangku dan mengarahkan diriku pada apa yang di hadapan, dan berlari-lari kepada satu tujuan, untuk memperoleh hadiah, yaitu apa? Mahkota kehidupan. Amin. Amsal berkata 4:23, jaga hati ini baik-baik. Amsal tidak bilang jaga kedudukan, jaga pangkat, jaga kekayaan, tidak. Amsal suruh jaga hatimu, bos. Karena hati ini bisa saja hancur, bisa saja kecewa berat. Makanya Amsal suruh kita jaga hati ini baik-baik. Kalau kita mampu menjaga hati baik-baik, Amsal 24:10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Makanya kita perlu jaga hati ini baik-baik, supaya kita tidak terkontaminasi dengan keadaan apapun. Sehingga Yeskiel 36:26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan Tuhan akan menjauhkan kepadamu hati yang keras dan memberikan hati yang taat mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Glory bagi nama Tuhan.
sekali Yesus, selamanya Yesus. Karena kasih-Nya satu harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yes, oh Yesusku, ku cintakan. Sekali lagi katakan, coba Tuhan nyanyi pujian ini dengan iman. Sekali Yesus, oh selamanya Yesus. Dari tempat dudukmu, mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Oh, tak akan hilang. Oh, Yesus Tuhan yang ku cintakan sekali. Amin. Yesus Tuhan, oh, takkan hilang. Oh, amin, haleluya. Oh, yes, ku cintakan sekali. Kita ganti itu pujian, ku tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri. Mari kita berdiri semua. Tuhan, tolong padaku. Saudara, selesailah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita sedang memperingati ketuangan kuasa Roh Kudus. Pada waktu Yesus naik ke surga, Dia berkata, tunggulah kamu di Yerusalem, nantikanlah perjanjian kuasa Roh Kudus. Hari-hari ini kita akan mengadakan doa semalam
10 malam. Bagaimana terjadi kuasa Roh Kudus bekerja di loteng Yerusalem? Malam ini saya tidak tahu persis. Malam ini kita datang ke tempat ini, masing-masing mempunyai keperluan, masing-masing mempunyai persoalan, pergumulan. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, hanya persinggahan. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Kita tidak mampu dengan kepintaran kita. Kita tidak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Kita tidak dapat jalan sendiri tanpa kuasa Roh Kudus. Waktu Petrus, Tuhan Yesus tanya, "Hai Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Yesus tanya kembali kedua kali, "Apakah engkau mengasihi aku?" "Engkau tahu Tuhan, aku mengasihimu." Tetapi Yesus katakan, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Waktu perempuan datang kepada Petrus, "Ini pengikut Tuhan," dia katakan, "Tidak, saya tidak kenal Yesus." Dia lari karena ada tekanan, dia takut. Tetapi sewaktu murid-murid Tuhan semua dipenuhkan dengan Roh Kudus, Petrus dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka disitulah kita melihat bagaimana penyertaan kuasa Roh Kudus. Petrus berkhotbah sekali, 3.000 orang bertobat. Bukan karena kuat dan gagah Petrus, tetapi semua karena kuasa Roh Kudus. Kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Kita tidak mampu, sering kita tinggalkan Tuhan, sering kita lari dari Tuhan karena tekanan demi tekanan. Tetapi kalau kuasa Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya, kita akan mampu karena ada Tuhan dalam hidup kita. Malam ini kita telah mendengar firman Tuhan. Yang perlu didoakan, yang butuh didoakan, saya maju. Saya undang maju ke depan. Kita nyanyi terus pujian ini. Haleluya. Dapat jalan. Mari yang perlu atau yang butuh didoakan, saya mohon saudara maju ke depan. Kita tidak mampu, jangan malu, mari maju ke depan. Haleluya. Nanti kami akan membantu akan berdoa. Mari maju ke depan. Haleluya. Yang lagi mungkin mari pemuda-pemuda maju, atau ibu-ibu, bapak-bapak, jangan malu, mari maju ke depan. Yesus sanggup menjawab permohonan saudara. Yesus sanggup menjawab doa saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi keperluan saudara. Kita dapat jalan sini. Mari masih mungkin ada. Jangan malu, maju ke depan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mungkin masih ada. Maju ke depan. Pemuda, pemudi, maju. Haleluya, haleluya. Mari, haleluya, haleluya. Jalan
merasa diberkati Tuhan, lambaikan tangan. Yang merasa diberkati Tuhan, lambaikan tangan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Lagi kita puji Dia. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami bersyukur pada malam ini lewat kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Kami percaya ada yang datang dalam kelemahan iman sudah dikuatkan. Yang datang dengan susah sudah dihiburkan. Yang datang tertutup jalan mata pencarian mereka sudah dibukakan jalan. Di dalam nama Yesus Kristus. Yang sementara cari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Sehingga mereka mendapat pekerjaan, mereka boleh bersyukur kepada Bapa. Ada yang datang dengan sakit pada malam hari ini, kami sehati berdoa di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, disembuhkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap taburan kebenaran firman-Mu mendapat tempat dalam hati kami semua. Firman-Mu tertanam, firman-Mu bertumbuh, firman-Mu berbuah-buah, untuk hormat dan kemuliaan Kau punya nama. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekali lagi kami percaya kami semua sudah diberkati oleh Engkau. Terpujilah nama Bapa. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu, dan kami percaya kami semua pulang membawa damai sejahtera, sukacita dari Tuhan. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan pada. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa korban persembahan kita. Kita angkat pujian, bernyanyilah.
kita bangkit berdiri. Haleluya. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib, ya Yesus, Engkau sangat-sangat mulia bagi semua orang percaya. Naikkanlah doa kepadanya, sebab bagi Kristus tidak ada yang mungkin. Ya Yesus, haleluya. Yesus, Engkau sangat-sangat mulia bagi semua orang percaya. Naikkanlah doa kepadanya, sebab bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Bersyukurlah, bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib, ya Allahku yang ajaib, haleluya. Ya Allahku yang ajaib, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan, melihat warta sepekan untuk kegiatan kita sepanjang minggu. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 6:30 malam, ibadah pencurahan Roh Kudus di gereja. Hari Kamis, pukul 7 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Jumat, pukul 7:30 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Minggu, pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Rini Siahaan. Musik Elsa Gideon Gusti dan Stefan. Singers Ibu Yohana Medi, Saudari Ein Ismai, dan Saudara Immanuel. Rebana, Reren Amora, dan Angel. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Ibu Herni Sondak,
dan Ibu Sumarni Muntuan. Aser, Bapak Ibu Teddy Musialu. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Bapak Niel Ambah. Musik Elsa, Tria, Gusti, dan Stephen. Singers Bapak Musa 1, Saudara Julius, dan Bapak Yonas. Rebana, Debbie, dan Lisa. Banners Aldi. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Saudari Indria Purnama dan Saudari Nila Kristi. Aser Bapak Ibu Herman Suyanto. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita. Menambahkan kembali bahwa besok hari Senin sampai hari Sabtu kembali mengingatkan bahwa kita akan adakan doa pencurahan Roh Kudus, ya. Jadi saya undang kita semua bisa hadir, bagi anak-anak muda, bagi kita semua yang mungkin belum mengalami pengalaman glosolalia itu dalam arti berbahasa roh. Mari kita mau hadir bersama-sama, bukan karena Roh Kudus bukan untuk satu denominasi gereja, bukan untuk para pendeta, tetapi Roh Kudus itu untuk semua. Untuk semua orang percaya. Jadi tadi disinggung 1 Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita akan menjadi saksi-saksi Kristus di Yerusalem kita, di Samaria, sampai di Yudea dan sampai ke ujung-ujung bumi. Haleluya. Dan mari kita akan ikuti, hadiri kegiatan ini. Kalau di beberapa tempat dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, hari malamnya bahkan ada yang mulai di hari Jumat, itu 10 hari berturut-turut doa. Ya, ada doa malam, doa menikmati kuasa pencurahan Roh Kudus itu di dalam kehidupan orang yang percaya. Kita hanya lakukan 7 hari, ya, kita lakukan itu dari hari Senin sampai hari Sabtu 6 hari, dan hari Minggu kita sama-sama akan beribadah tentunya dalam menikmati kuasa Pentakosta atau Pantekosta itu. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Victor Palar, Marga Kasenda juga Maitua, ya. Jadi saya cerita tadi pagi, tadi setelah ibadah, kami juga dalam keluarga ipar dari om saya juga Marga Kasenda, ya, di Toraja, tapi sudah Tuhan panggil. Saya sendiri juga belum pernah lihat yang mana itu orangnya, cuman DP istri saja. Haleluya, karena saudaranya mama. Terima kasih untuk pelayanan dari ibadah pagi dan ibadah malam hari ini. Bahkan terima kasih juga untuk Bapak Pendeta Doli, haleluya, yang sudah hadir malam hari ini bersama-sama. Begitupun dengan Bapak Pendeta Reki Onibala, penasehat Majelis Daerah Sulawesi Barat, Bapak Pendeta Daniel Rotinsulu, Ketua Komisi Daerah Penginjilan Sulawesi Barat. Jadi harus terus didampingi kedua hamba Tuhan dari Sulawesi Utara. Terima kasih sudah beberapa malam di Sulawesi Barat ini, dan selamat datang juga menghirup udara Sulawesi Barat, ya.
dan besok akan melanjutkan perjalanan pelayanan di daerah Mamasa untuk 2 malam ya. Iya, 2 malam, puji Tuhan. Kita berdoa supaya pelayanan Bapak-Bapak Pendeta sebagai anggota Komisi Penginjilan Pusat KP4 Gereja Pantekosta Indonesia boleh berjalan dengan baik, dan saya percaya semua taburan firman Tuhan untuk warga umat-umat Tuhan yang ada baik di jajaran Gereja Pantekosta di Indonesia yang ada di Sulawesi Barat maupun umat-umat Tuhan yang lain yang mendengarnya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi firman Tuhan itu akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan umat-umatnya. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya. Ini bukan perjumpaan pertama. Kalau ada waktu lagi kita kumpul sama-sama untuk menikmati firman Tuhan, beribadah bersama-sama. Sekali lagi Tuhan memberkati, dan kita akan akhiri ibadah kita. Seserahkan. Puji Tuhan, kami juga berterima kasih kepada seluruh sidang jemaat Tuhan, bahkan simpatisan yang hadir malam hari ini, bahkan yang baru pertama kali. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita semua, dan malam hari ini kita akan akhiri ibadah kita. Sebelum kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Doa Yabes, nanti doa penutup diwakilkan oleh Pendeta Reki Onibara. Kehadiran-Mu malam ini memberikan kekuatan yang baru bagi kami semua. Kehadiran-Mu malam ini memberikan
mujizat bagi kami semua. Kehadiran-Mu Bapa memberikan pertolongan ajaib sepanjang minggu yang akan kami lewati. Kami percaya Bapa bahwa semua kami yang hadir malam ini, apapun kebutuhan kami sudah dijawab oleh Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah sudah mendapatkan kekuatan baru. Dan yang membutuhkan pertolongan sudah ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan akhirnya kekasih-kekasihku, mari kita angkat tangan, kita terima berkat ibadah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, serta penghiburan, penyertaan, pimpinan Roh Kudus memberkati kita semua saat malam ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah kami malam ini. Dan kami semua sudah diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya.